Yang pertama, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Semoga acara pada malam hari ini tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ويسر أمري واحلل لساني يفقهوا قولي. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana yang telah memberikan kenikmatan jasmani dan rohani, memberikan kesehatan. Dan luhur pula marilah kita ucapkan salawat dan salam kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merubah kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Walahi wasallam nama badu. Yang saya hormati para ustaz, ada Bapak Ustaz Rahadi. Yang saya hormati Imam Bolawai yang sempat hadir di tenda kita. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, para hadirin dan hadirat yang sempat hadir pada acara maulid pada malam hari ini. Alhamdulillah, mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan rahmat dan hidayah bisa hadir untuk melaksanakan acara maulid yang disampaikan pada hari Jumat. Dan terbarulah kita saling menjaga hubungan kita. Ya, intinya di sini adalah acara rutin bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kita ini beliau membawa kita. Seandainya Muhammad tidak ada, tidak mungkin kita seperti ini. Dan sebelum juga ada satu maka sedikit bahwa khususnya kita di SKBC satu Ramadan ini bahwa ada juga teman-teman dari Unhas ya, untuk melaksanakan pembimbingan kedelai ya. Menyanjungmu, kamu harus mengucapkan alhamdulillah. Artinya apa? Segala puji hanya milik Allah. Dan pada malam hari ini alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita bersyukur atas nikmat Allah, karunia Allah, terutama sehat. Salah satu nikmat yang luar biasa, karena ketika kita takar dengan rupiah, kita takar dengan harta, kita bandingkan dengan rupiah, kita bandingkan dengan harta, maka nilai sehat, nikmat sehat lebih berharga daripada rupiah, lebih berharga daripada harta. Karena apa? Ibu-ibu, bapak-bapak belum pernah lihat orang sakit, menderita sakit parah lalu dia diobatkan, dia mengatakan jangan obatkan saya biar saya sakit terus, yang penting harta saya tidak berkurang. Pasti dia akan mengatakan biar apa yang saya punya jual bila perlu, yang penting saya sehat.
Kita juga bersyukur pada malam hari ini diberi kesempatan untuk hadir dalam rangka merayakan memperingati Maulid Rasulullah SAW. Bersyukur Pak, meskipun digigit nyamuk. Kenapa Pak digigit nyamuk kok bersyukur? Bersyukur nyamuknya nggak bawa jerigen. Kita bayangkan kalau nyamuknya bawa jerigen, habis darah bapak-bapak. Maka bersyukur perut nyamuknya kecil, tidak segede perut Bapak. Tetap kita syukuri. Artinya apa? Ketika kita pintar bersyukur, hidup ini jadi indah, hidup ini jadi enjoy, hidup ini segala-galanya jadi nikmat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh pewara bahwa pada malam hari ini kita memperingati Maulid Rasulullah SAW, kita berharap berkah. Tepatnya kita berharap syafaat dari Rasulullah SAW. Namun agar kita termasuk kata Rasulullah, Bu, Pak, kita sepakat bahwa Rasulullah SAW, Muhammad SAW yang malam hari ini kita peringati hari kelahirannya, itu contoh atau teladan kita, Pak. Sepakat, Bu? Selalu saya sampaikan dalam acara Maulid, tidak usah kita memperingati Maulid ketika kita tidak mampu, ketika kita tidak mau, ketika kita tidak berusaha untuk mencontoh kehidupan Nabi Muhammad SAW yang setiap tahun kita peringati hari kelahirannya. Maulid kita peringati dengan begitu ramai, tetapi hati kita kosong dari bagaimana yang telah ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, apa saja yang dibawa oleh Muhammad SAW? Islam adalah agama yang komplit. Makanya saya katakan pada malam hari ini, kalau ada orang yang mengatakan bahwa agama Islam ini tidak ingin mengatur kehidupan dunia, agama Islam ini tidak mengatur politik, agama Islam ini tidak mengatur tata negara, ini yang disebut paham sekuler. Artinya paham yang membedakan, memisahkan antara kehidupan dunia dengan agama. Dan Islam mengatur dari kita bangun sampai kita tidur lagi. Tidak bisa semuanya kita kupas pada malam hari ini. Minimal, alhamdulillah, saya sama dengan ibu-ibu. Kita sebagai perantau dan menetap di sini jadi warga sini. Artinya apa Pak Bu yang saya terus terang, saya nggak konsen dari tadi, makanya bicaranya ngalor gitu, nggak karuan. Habis saya bicara di sini bicara sendiri ya Bu ya. Saya nggak konsen dari tadi bicaranya, makanya ngalor gitu, nggak karu-karuan. Ke timur ke barat bicaranya nggak karu-karuan. Kalau kita mau mencatat Rasulullah SAW, pertama, misi Rasulullah SAW diutus oleh Allah ke dunia ini yang pertama adalah untuk mengajarkan atau menanamkan tauhid kepada manusia, untuk mengesahkan Allah, untuk mengislamkan manusia, dan ini kita semua sudah laksanakan, kita semua sudah ikuti, kita semua muslim. Yang kedua, salah satu misi Rasulullah SAW diutus oleh Allah dalam sabda beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak yang seperti apa? Bu, yang saya tanya ibu-ibu dulu Pak. Bu, pernah di antara kita yang tidur dalam keadaan perut kenyang sekali, Bu? Pernah? Pernah di antara kita ada yang tidur tidak bisa tidur karena kelaparan, Bu? Ada? Pernah? Nah, lalu untuk apa kita memperingati Maulid setiap tahun, Bu? Kalau begitu, Bu, Rasulullah SAW bilang, beliau bersabda, laisa minna man bata sabian wajaruhu jaiun ila jambihi. Bukan dari umatku orang yang tidur terlentang dalam perut kekenyangan dan tetangganya tidak bisa tidur karena menahan lapar. Tadi yang sini bilang pernah tidur kekenyangan, tidur kekenyangan lalu ketiduran. Yang sini bilang nggak bisa tidur karena kelaparan. Artinya apa? Kita sebagai makhluk sosial, apa Bu yang dimaksud makhluk sosial itu, Bu?
makhluk sosial atau manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Ibu-ibu pintar gak dibilang pintar ketika orang-orang yang di sekitar ibu pintar semua. Ibu-ibu cantik gak dibilang cantik ketika di sekitar ibu tidak ada orang jelek. Ibu-ibu kaya gak bisa kaya kalau gak ada pekerja yang membantu ibu. Ibu ini yang disebut makhluk sosial. Nah, dalam hubungan sosial seperti ini, akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sama tetangga kita salah satunya tadi, laisa minna man bata sabiyan wajaru jayun ila jambi. Bukan dari golonganku siapa yang tidur terlentang kekenyangan, tetangganya lapar tidak bisa tidur. Artinya apa? Filosofi dari hadis tersebut, kita hidup untuk saling berbagi. Tapi jangan tradisi di kampung-kampung kita dibawa ke sini. Biasanya kita Pak, kalau memberi tetangga kita, ngasih kepada tetangga kita, bahasanya nggak enak sekali. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon maaf Bu, ini ada daging ayam Bu, kasihan daripada saya buang atau saya kasihkan kucing, masih bisa dimakan belum basi. Tetangganya disamakan kucing. Nah, Rasulullah SAW sebagai teladan kita, Allah menyebutkan sifat Rasulullah dalam Al-Quran. Sifat Muhammad dalam Al-Quran yang wajib kita ikuti. Kalau kita mau meneladani Rasulullah SAW, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Orang-orang Islam, orang-orang yang mengikuti Muhammad, itu mereka akan mengedepankan kepentingan saudaranya, akan mengedepankan kebutuhan saudaranya daripada dirinya sendiri, meskipun dirinya membutuhkan. Makanya keliru kalau kita ngasih tetangga kita memberi saudara kita berharap ketika ada sisa dari kita. Makanya beliau bersabda, kalian jika memasak daging atau apa hendaknya perbanyak kuahnya, bagi-bagikan ke tetanggamu dan kau juga makan kuahnya. Bukan yang kita makan itu yang baik-baik lalu yang jelek-jelek kita kasihkan. Kalau kita mau mencontoh Muhammad Rasulullah SAW, Allahumma sholli alaihi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlak yang salah satu akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW dalam berhubungan sesama manusia. Nanti kita bahas yang berhubungan pada Allah. Sebentar saya buka lama, jangan khawatir. Pernah ibu-ibu mendengar satu kisah atau satu hikayat, satu riwayat dari hadis, bahkan dari hadis yang paling dhaif sekalipun, bahwa Nabi Muhammad itu tidak ramah kepada orang. Rasulullah Muhammad SAW begitu santunnya, begitu ramahnya kepada orang lain, bahkan sampai orang-orang yang tidak mau mengikuti ajaran Muhammad waktu itu mengagumi sopan santun dan budi pekerti Rasulullah SAW. Ramah, lalu beliau apa? Memberikan rambu-rambu apa untuk keramahan kita sebatas mana? Mas, yang masih muda saya tanya Mas, kalau kira-kira kita berjalan lalu berpapasan dengan orang yang lebih tua daripada kita, kebetulan orang yang lebih tua itu miskin, kita mau tanya, foto kanan di boleh enggak lah ini yang ini tetangga tau bahaya tetangganya ibu bahaya